Hai guys, welcome back di channel Passengers with me, Nixia. Dan seperti yang udah kalian lihat di judul video ini atau lihat langsung di videonya nih, kalian udah bisa lihat langsung banyak box-box webcam. Ya, jadi kita bakal review line up webcam dari Logitech yang totalnya ada lumayan banyak, ada 8 piece webcam. Nah, yang bakal kita review kali ini webcamnya adalah di segmen untuk daily user. Dari harga yang terendah sampai ke harga yang lumayan tinggi, cukup tinggi sih. Karena Logitech juga punya segmen webcam lainnya yang beda kelasnya, beda segmentasi, yang harganya juga pasti jauh lebih tinggi. Oke, sebelum kita review webcamnya satu, sebelum kita tes satu-satu webcamnya, kita bakal lihat-lihat dulu dari fisik webcamnya masing-masing. Yuk! Oke, pertama-tama kita lihat di webcam yang paling murahnya dulu di antara webcam-webcam di sini. Jadi ini ada Logitech C270, C310, dan juga C505. Kalau sekilas saja dari fisiknya tuh masih mirip-mirip serupa, tapi beda di detail-detailnya aja. Misalnya nih, kalau di C270-nya ini dan C310 dia mirip. Di C270 dia punya body yang glossy gitu dengan warna abu-abu di bagian depannya, dan kalau di C310 dia nggak terlalu glossy tapi masih ada glossy-glossinya sedikit, dan yang C270 lebih abu-abu, yang ini lebih gelap. Lalu di lingkaran lensanya ini dia juga beda, kalau di 270 dia lonjong begini, sedangkan di C310 bulat. Dan ada lubang mic-nya juga di samping lensanya, lalu ada logo Logi-nya di sebelah kanan. Kemudian kalau di C505-nya, ini dia paling beda sendiri, bisa dilihat dia punya body yang doff gitu bahannya, dan warnanya juga hitam doff. Untuk bentuk di lensanya juga masih mirip-mirip, cuma dia doff aja, dan ya sama, semua ada tulisan 720p-nya juga di samping lensanya. Dan di sebelah kirinya ya lupa, ada LED indikatornya yang bakal nyala kalau webcamnya ini aktif. Untuk kakinya, dari ketiganya ini punya kaki yang sama, bentuknya kayak gini, dan udah ada rubbernya juga di bagian paling bawahnya. Lalu di ketiga webcam ini juga punya resolusi yang sama, yaitu 720p 30 fps. Yang membedakannya adalah di field of view. Field of view-nya yang dimiliki oleh C270 ini cuma 55 derajat, sedangkan di yang kedua ini, 310 dan 505, dia punya field of view 60 derajat. Lalu yang membedakan lagi di 505 di antara keduanya, ini punya jangkauan mic-nya itu sampai 3 meter, lebih jauh kalau dibandingkan yang dua ini, 270 dan 310. Karena kalau di 270 dan 310 ini dia cuma jangkauannya cuma sampai 1,5 meter. Dan di boxnya sendiri juga di sini ditulis C505 HD Video Call with Long Range Mic gitu. Jadi cocok banget nih buat yang kalau posisi duduknya agak jauh dari webcam. Oh ya, untuk review detailnya sendiri sebenarnya Nixia udah pernah review di Logitech C270 ini di video-video yang sebelumnya, jadi kalian bisa cek di linknya di atas. Next, di webcam-webcam berikutnya, ini ada Logitech C920, kemudian C922 Pro, dan C930E. Kalau dilihat dari fisiknya, overall ini sama banget dari rangkanya, frame-nya ini mirip banget. Dari atas, dari bawah, depan. Cuma kalau dilihat lagi pasti kelihatan nih bedanya dari warna di bagian depan atau di sekitar lensanya. Kalau di C920 ini dia punya lapisan kaca yang transparan aja, lensa, terus lapisan kaca, dan ada tulisan HD 1080p dan logo Logitech, Logi. Lalu di sini bedanya di 922 Pro dia punya kaca yang warnanya hitam. Selebihnya sama. Kemudian yang paling beda di 930E-nya ini, dia punya lapisan yang di bagian bawah kacanya warnanya silver. Dan ada logo Logitech-nya, ini masih logo lama yaitu Logitech, sedangkan di duanya Logi aja. Ya, dan ada aksen-aksen ini, lubang-lubang untuk mikrofonnya juga ya di sini, kiri kanan. Oke, kalau untuk spesifikasinya ketiganya ini sama, yaitu 1080p 30 fps. Dan yang bedain apa ya?
yang bedain di C930E-nya ini, dia punya field of view yang jauh lebih besar, yaitu 90 derajat. Sedangkan di yang kedua webcamnya ini cuma 78 derajat. Kemudian, oh ya, untuk di fisiknya sendiri balik lagi, ini kalau dilihat lebih dekat sih di lensanya ada beda ya, di antara 930E dan keduanya. Antara 920 sama C922 Pro, yang 922 Pro ini sepertinya lebih ditujukan buat para streamer atau content creator karena memang di namanya sendiri ada streamnya. Kemudian di paket penjualannya juga disertai dengan tripod mini ini dan disertai juga dengan license XSplit Broadcaster atau Gamecaster dari Logitech-nya. Lalu untuk di bagian kakinya, ini bentuknya sama di antara ketiga ini karena punya bodi yang sama juga. Lipatan kayak gini klipnya, dan ada paling bawahnya bisa diatur juga lekukannya di bagian karetnya atau rubbernya ini. Lalu ya di sini di ketiga tipe webcam ini dia punya mounting untuk tripod. Ada lubangnya gini, jadi kita bisa pasang di tripod. Nah, sekarang di webcam C925E-nya di sini kalau dari fisiknya beda dari yang sebelumnya pastinya. Untuk di fisiknya dia punya ukuran yang lebih lebar kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini di desainnya adalah grill untuk mikrofon juga, full semuanya dari kiri sampai kanan, lalu tengahnya lensanya, dan di bagian kiri di sini bakal ada lampu indikatornya juga. Nggak kelihatan sih karena belum nyala. Logo Logitech di bagian bawahnya, dan di sini dia dilengkapi dengan shutter privacy. Di atasnya tinggal di switch kayak gini dan langsung ketutup webcamnya. Jadi nggak perlu manual lagi buat nutupin webcam kita dengan lakban atau kertas. Ini udah include di webcam C925E ini. Lalu untuk di kakinya, dia masih mirip dengan di C920. Kayak gini dan dilengkapi rubber yang bisa diatur juga tiltnya. Untuk webcamnya sendiri tiltnya seperti ini. Tilt atas bawah aja. Dan ada lubang buat tripod juga. Sedangkan untuk speknya dia sama aja dengan sebelumnya di C920 dan 922, yaitu Full HD 30 fps dengan field of view-nya juga 78 derajat. Dan yang terakhir adalah ini Logitech Brio. Jadi ini adalah yang harganya paling tinggi, paling mahal di antara ke-8 webcam yang hari ini kita review. Nah, ini dia dari fisiknya, bisa kalian lihat. Untuk ukurannya sendiri, dia mirip dengan yang seri C920. Kayaknya perlu dibandingkan. Kita bandingin langsung. Kalau sama C920, lebarnya mirip-mirip sih, lebih panjang sedikit aja lebarnya. Kemudian dia punya bentuk yang oval gitu, segi panjang oval, dan bodinya dia punya bahan logam. Kalau yang tadi udah kita bahas itu semuanya bahannya plastik. Nah, yang ini beda sendiri nih, punya bahan logam. Bunyi gitu. Dan di bagian depannya bisa kalian lihat di sini ada lensanya dan sebelah kiri ada logo Logitech dan dilengkapi juga dengan sensor optik dan sensor inframerahnya. Untuk sensor optiknya fungsinya untuk Windows Hello, dan untuk sensor inframerahnya dia buat detek cahaya dan buat aktifin juga fitur HDR yang udah dipunyain sama Logitech Brio ini. Dan untuk lensanya sendiri dia punya ukuran lensa 13 megapiksel, paling tinggi dibandingkan webcam sebelumnya yang tadi. Kemudian di bagian depannya ini juga kita temuin ada lubang buat mikrofon di kiri dan kanan bawah. Yang lampu indikatornya nanti bakal ada di sebelah kiri lensa juga. Dan dia punya kaca yang glossy gini nih di bagian depan webcamnya. Jadi ini sayang banget bakal nempel fingerprint banyak, karena ini juga udah ada kena fingerprint ya. Dan di bagian, kalau di bagian depannya warna hitam, bagian setengah ke belakang ini, overall-nya agak abu-abu. Lalu di kabelnya, jadi kalau dari tadi kalian lihat ini nggak ada kabel yang kepasang karena dia kabelnya detachable. Ini dia kabelnya, kabel USB-C, bisa copot pasang. Dan ini kabel USB-C-nya ini tebal banget kalau dibandingin dengan webcam-webcam lainnya. Ini nilai plus banget sih, kabelnya tebal dan udah ada dilengkapi velcro-nya juga. Kemudian buat kakinya ada tambahan yang bawahnya ini juga untuk rubbernya. Tapi semuanya sih, dia semuanya bahannya ada karetnya, ada rubbernya di 3 bagian ini, 1, 2, dan 3 ini.
Lalu untuk fleksibilitasnya dari webcamnya, ini bisa di tiltnya sampai 90 derajat, kayak gitu. Sampai ke bawah. Nah, ini kayaknya tadi sih di iseng-iseng nih saya tes. Ini bisa jadiin tripod sih kakinya, kayak dia bisa stabil dan bisa kita tilt gini kan webcamnya, jadi bisa kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau pasang di tripod, dia juga bisa. Jadi tinggal dicopot aja kakinya ini, nanti di bawahnya bakal ada lubang untuk dipasang di tripod juga. Oh ya, dari paket penjualannya, dia juga dilengkapi dengan ini, shutter privacy. Tapi ini terpisah kayak detachable, bisa dicopot pasang. Jadi tinggal diselipin aja bagian atas tengahnya. Dan ini bisa dibuka tutup gitu, buat tutup lensanya. Kemudian juga ada pouchnya dengan logo Logitech warna hitam kayak gini. Jadi berfungsi banget buat melindungi webcam kita kalau lagi nggak dipakai atau mau dibawa-bawa. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita bakal tes ke semua webcamnya secara langsung supaya kalian bisa langsung lihat gimana hasilnya. Oke guys, webcam yang pertama ini Logitech C270 dan dia ada di range harga 399.000. Kalian bisa lihat ini hasilnya seperti ini dan dia punya resolusi 720p dengan firmware 30 fps. Ini udah paling basicnya dari webcam pastinya. Jadi kalau misalnya kalian cuma butuh webcam yang bisa ya fungsinya kamera aja tanpa perlu resolusi yang bagus-bagus banget atau hasil warna yang bagus-bagus banget, ini bisa kalian pilih nih C270. Dan dia juga udah ada fitur automatic light correction, jadi klaimnya sih bisa bikin warnanya juga lebih cerah dan lebih kontras. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya untuk warna dan kontrasnya. Ini kita kasih warna dari baju kali ya, ada warna kuning. Dan untuk speknya, di kamera C270 ini, di lensanya punya resolusi 0,9 megapiksel dan field of view-nya 55 derajat. Cukup kecil di 55. Ya memang dibutuhkannya untuk yang esensialnya aja, misalnya wajah kita aja. Ini sih sesuai, balik lagi, sesuai dengan posisi gimana kita pasang atau di mana kita pasang webcamnya. Ini karena di atas monitor jadi cukup tinggi dan masuknya cuma bagian atas wajah Nixie aja. Emang fokus ke muka aja sih. Jadi kalau misalnya butuh field of view yang lebih besar atau misalnya mau banyak orang di webcamnya, ini kurang cocok sih. Untuk warnanya sendiri, untuk resolusinya ya kan ini cuma 720p. Hasilnya seperti ini, nggak detail dan nggak tajam-tajam amat juga. Oke lah, untuk harga 399.000. Pastinya di tiap webcam ini ada indikatornya nih, indikator lampunya kalau webcamnya lagi aktif atau lagi dinyalain. Untuk mic-nya, untuk audio microphone-nya ini hasilnya bisa kalian dengar sendiri, ini masih mono dan ini bisa menangkap sampai jarak 1,5 meter kalau kata Logitech-nya. Lalu dia juga udah ada fitur noise reducing, jadi kalian yang judge guys, dengerin sendiri hasil audionya ini. Oke, habis ini kita cek juga, kita cek hasilnya di kondisi lightingnya gelap atau low lighting. Oke, sekarang kita lanjut di Logitech C310. Ini dia hasilnya. Dia nggak jauh berbeda sih dengan yang C20 sendiri, dimana di fisiknya ini masih mirip-mirip, beda tipis-tipis aja. Tapi dia ada bedanya di field of view-nya. Jadi kalau yang tadi 270 itu 55 derajat, kalau di C310 ini 60 derajat. Untuk resolusinya dia masih sama, 720p, 30 fps. Dan ada fitur auto light correction juga. Oh ya, di spesifikasinya ini beda juga nih untuk kameranya atau lensanya dari Logitech C310 ini. Dia punya resolusi 1,2 megapiksel. Untuk microphone-nya dia juga sama dengan C270. Dia masih mono dan bisa menangkap jaraknya sampai 1,5 meter.
Ini perbedaannya di situ sih, di resolusi kamera dan field of view-nya. Oh, untuk harganya ini naik sedikit jadi 477 ribuan untuk C310. Jadi kalau misalnya kalian punya budget lebih yang di atas C70 satu tingkat, ini bisa nih jadi pilihan C310. Nah, berikutnya ini di Logitech C505 HD. Dan ini sih sebenarnya kalau dari spek nggak ada bedanya dengan C310. Well, ada bedanya sih di ini. Di mikrofonnya dia diklaim bisa menangkapnya sampai jaraknya 3 meter. Kalau soal resolusi sama 720p 30 fps dan auto light correction juga. Resolusi lensanya 1,2 megapiksel. Field of view-nya juga 60 derajat, sama dengan C310. Untuk hasilnya ya kalian bandingin sendiri kayak gini hasilnya. Tapi kalau menurut Nixia sih kayaknya ini lebih nggak fokus ya, kayak dibandingkan dengan yang C310 ini lebih blurry. Kayaknya kita langsung coba ganti ke C310 nih. Nah, ini C310 tadi, kemudian diganti lagi C505. Gini hasilnya. Ya memang sih kalau di antara 3 webcam yang tadi udah disebutin itu memang nggak ada fitur autofocus, tapi di C505 HD ini sayang banget karena dia harganya juga lebih mahal, yaitu di 700 ribuan. Tapi lebih blurry. I don't know, mungkin ada yang salah dari settingannya atau masih di setting lagi. Nih saya nggak tahu. Nanti bakal dicoba buat setting dari Logitech-nya mungkin atau dari setting manual. Ya pokoknya ini hasilnya dari Logitech C505 HD. Oke, sekarang kita masuk ke line up Logitech webcam yang C92 blablabla. Yang pertama ini di C920-nya. Ini punya resolusi 1080p Full HD 30 fps. Dan untuk spesifikasi dari lensanya 3 megapiksel dengan field of view 78 derajat. Ini pastinya beda dengan webcam sebelum-sebelumnya yang di versi low end-nya tadi, dimana bisa kalian lihat hasilnya dia lebih luas kameranya nangkepnya, field of view-nya. Jadi kalau misalnya dipakai buat nunjukin objek atau papan tulis, misalnya lagi meeting di belakang, jadi masih bisa. Atau misalnya buat kalau orangnya lebih dari satu, misalnya teman kita, ada kerabat kita di satu tempat, bisa juga dengan webcam ini karena cukup luas. Lalu untuk hasil audionya, mikrofonnya dia udah stereo juga, dual stereo mikrofon, dan dia juga ada fitur autofocus. Kita coba, kita tes di autofocusnya. Kita kasih ini. Oh, dia juga ada fitur auto brightness-nya. Jadi kalau ini contohnya, dia kasih objek di dekatnya, jadi brightnya cuma depan aja. Kalau misalnya balik ke full ke muka lagi, dia jadi bright semuanya, seluruh tangkapan kameranya. Kalau ini, nah dia backgroundnya jadi gelap karena dia fokus di depan. Terang lagi. Lalu di C920 ini dia juga udah bisa support di software Logic Capture. Itu buat setting-setting, ganti-ganti setting di webcam Logitech ini. Oke. Ini untuk tes apa ya? Ya untuk tes frame rate-nya udah oke, udah cukup. Buat dipakai streaming juga udah oke sih. Tapi buat streamer profesional harusnya cek webcam Logitech yang setelah ini. Nah, ini dia di Logitech C922 Pro HD Stream yang dikhususkan buat para streamer, buat content creator nih dari Logitech-nya. Kalau di C922 ini harganya di 1,3 jutaan. Oh ya, kalau di 920 yang tadi harganya di 1 jutaan. Untuk resolusinya masih sama, dia 1080p 30 fps, tapi dia udah support di 60 fps-nya di resolusi 720p.
jadi cocok buat para streamer. Sedangkan untuk spesifikasinya masih sama dengan C920, yaitu lensa 3 megapiksel dan FOV-nya 78 derajat. Oh ya, kalian juga bakal dapetin tripod mini buat pasang webcamnya nih di paket penjualan C922 ini. Dan dapat juga license dari XSplit Gamecaster atau Broadcaster buat selama 3 bulan. Lalu untuk kualitas audionya, mikrofonnya kalian bisa dengar juga seperti ini hasilnya. Dia udah dual stereo juga. Dan kita juga bisa setting webcamnya ini menggunakan software dari Logitech, yaitu Logi Capture buat setting zoom, setting pan, dan juga buat diedit. Oke, kita tes juga di sini buat autofocusnya. Gimana? Saking banyaknya webcamnya. Oh, yang ini. Oke, ini autofocusnya. Mirip ya dengan C920 tadi. Dan ini kayaknya tadi Nexia salah lihat kameranya yang mana, karena sebelahan C920 dan 922-nya. Tapi ya, ini yang ngebedain dia dari indikator LED-nya, dimana di sini tuh kalau fisiknya masih sama banget, cuma di LED-nya aja. Jadi kalau di 920 itu LED-nya masih warna biru, dan yang di 922 dia udah warna putih LED-nya. Nanti kita tes. Ini yang masih 30 fps 1080p. Sebentar kita ganti ke 720p 60 fps ya. Oke, ini dia di 720p nya, tapi dia 60 fps ya, walaupun kayak resolusinya berkurang, jadi lebih blur, lebih nggak detail gitu, tapi dia punya hasil frame rate-nya 60 fps. Nanti kalian bedain sendiri sama video sebelumnya. Fokusnya gimana? Autofocus. Masih oke. Cuma resolusinya ya jadi turun. Oke, sekarang lanjut di webcam Logitech C925E. Ini tipe versi bisnis webcamnya dari Logitech. Dan untuk harganya sendiri di C925E ini ada di angka 1,5 jutaan. Istimewanya karena dia bisnis webcam, dia udah support juga dengan encoding H264 yang fungsinya sendiri adalah buat meminimalisir resource dari komputer kita dan juga meminimalisir penggunaan jaringan. Jadi kalau misalnya komputer kita speknya rendah atau terbatas, atau jaringan internet kita juga terbatas, dia tetap bisa bekerja, webcamnya menghasilkan kualitas yang bagus, yang oke punya. Nah, kalau untuk resolusinya, dia udah 1080p juga, 30 fps. 720p-nya juga masih di 30 fps, dia nggak ada frame rate 60 fps-nya nih guys. Dan udah ada fitur autofocus juga. Kita tes untuk autofocusnya lagi. Bagus sih, cepat juga autofocusnya. Cuma kalau menurut Nexia hasil fullnya sih ya lebih berkurang ya kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi kalau dari spesifikasi sama aja sih, dia 3 megapiksel, 78 derajat FOV-nya. Lalu buat mikrofonnya dia juga udah dual mikrofon. Oh ya, dia juga dilengkapi dengan ini nih, penutup lensanya gitu buat privacy. Dan bedanya dari fisik nih. Kalau fisiknya C925E ini lebih lebar dibandingkan dua webcam sebelumnya tadi di C922 atau C920. Kemudian dia juga buat setting-settingnya, dia ada softwarenya lagi khusus untuk versi bisnis webcam, yaitu menggunakan Logi Tune Desktop. Ya seperti ini hasilnya. Untuk hasil mic-nya tadi hasil udah dengerin ya. Apalagi ya? Mirip-mirip sih, masih mirip dengan C922 dan C920 karena masih sama. Ini nggak usah dipakai, ending ini nggak usah dipakai. Oke, sekarang di webcam Logitech C930E
Ini dia hasilnya. Ini dia masih masuk di line up bisnisnya di Logitech webcam. Untuk harganya ada di kisaran 1,7 sampai 2 jutaan dan resolusinya 1080p. Udah support encoding H264 juga. Karena dia memang versi yang bisnis ya guys. Dan perbedaan yang sangat kelihatan, sangat nyata dibandingkan dengan webcam sebelumnya, kalau kalian bisa notice adalah field of view-nya lebih luas, lebih besar. Karena dia punya FOV 90 derajat. Jadi cocok banget buat kalian yang mau menampilkan atau menunjukkan dari ruangan yang lebih luas, atau orang yang lebih banyak, atau objek yang lebih besar, kayak gitu. Ini oke di C930E ini. Lalu dia juga sebenarnya ada fitur untuk beauty-nya gitu sih, tapi ya kalian bandingin sendiri untuk beauty-nya kayak gimana, beneran kelihatan atau enggak, karena nanti Nixia bakal tampilin juga comparison-nya dari semua webcam dalam satu layar, kalian bisa lihat langsung nanti. Lalu dia juga punya fitur untuk zoomnya sampai 4 kali zoom, kemudian bisa diatur pen-nya, tilt-nya, dan dia ada lens cover-nya juga. Dan audionya dia masih sama, yaitu dual mic stereo omnidirectional. Lalu untuk software-nya dia juga bisa pakai Logic Desktop. Kalau dari fisiknya dia sama sih dengan C922 dan 920 bentuknya, atau ya desainnya sama. Cuma dia ada beda di bagian dekat lingkaran lensanya itu, dia ada warna silver atau abu-abunya gitu yang membedakannya. Tapi kalau bentukan bodinya sama. Yang beda dari C9 ini, yang beda fisiknya adalah di C925 aja. Oke, kayak gini. Oh ya, kita tes dulu untuk autofocusnya. Apakah dia oke juga, cepat juga, dan dia ada auto brightness-nya juga. Yang Nixia lihat sih dari sini warnanya lebih kontras, lebih saturasinya lebih tinggi jika dibandingkan dengan webcam C9 bla 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 sebelumnya, C92XX sebelumnya. Lebih kuning juga. Mungkin hampir ya kayak gitu. Udah bagus sih warnanya. Tapi memang dia nggak ada fitur 60 fps-nya nih guys, karena memang buat bisnis juga kan, dan dia juga buat dikompresi pakai encoding H264-nya, jadi buat minimize resource dari komputer ataupun koneksi internet kita. Nah, ini dia untuk hasil webcamnya dari Logitech Brio. Dan di Logitech Brio ini nama lengkapnya Logitech Brio Ultra HD Pro Business, dan untuk harganya di angka 3,3 jutaan. Lalu Brio ini udah paling terbaik, paling the best pastinya, karena dia udah support resolusi sampai 4K 30 fps. Tapi yang lebih canggihnya lagi, dia juga udah bisa sampai frame rate-nya 90 fps dengan resolusi 720p. Lalu di 1080p-nya dia bisa frame rate sampai 60 fps. Dan ini bisa kalian lihat langsung dari hasil Logitech Brio-nya, hasil kameranya dalam kondisi ada lighting. Oh ya, dia juga untuk gambarnya nih, dia ada fitur HDR Auto Lighting, dimana HDR-nya ini juga ada profil-profilnya, bisa kita pilih-pilih, kita pilih sesuai kebutuhan kita, dan dia udah punya sensor optik dan inframerah untuk support fitur Windows Hello, jadi buat login ke Windows-nya gitu. Karena dia juga udah punya frame rate 90 fps, pastinya ini oke banget kalau dipakai buat streaming, buat para content creator. Ini kayaknya kalau udah hampir sebanding kalau pakai kamera gitu dengan Logitech Brio ini. Lalu untuk microphone-nya ini kalian bisa bandingin sendiri, dengerin sendiri hasilnya. Di sini
Mikrofonnya dual stereo, dual mic, omnidirectional, dan untuk jarak menangkap suaranya itu bisa sampai 1 meter. Lalu buat setting-setting webcamnya, dia udah ada aplikasi Logitune Desktop. Di sini kita bisa atur kameranya, atur zoom, atur warna, dan juga atur fokusnya. Oh ya, untuk fokusnya, autofokusnya kita coba aja sebagaimana kayak gini. Misalnya kasih objek, udah fokus belum? Ulang. Nah, ini dia udah fokus, belakangnya udah blur ya. Nah, balik lagi fokus ya ke mukaku. Lagi. Kayak beauty vlogger gini. Oke, cut. Kurang. Set. Set. Nah, ini dia fokus. Oke, dan untuk clip mountingnya udah pasti oke punya. Kalau dari Logitech udah kokoh dan udah pas buat dipasang dimanapun. Dan dia juga ada fitur lens shade-nya atau shutter buat privacy-nya. Oke, nanti kita coba di low light. Nah, ini masih di Logitech Brio tapi dengan resolusi 1080p 60 fps. Bisa kalian bedain sendiri, rasakan sendiri hasilnya. Oke, habis ini kita ganti lagi. Oke, untuk kondisi low light-nya dari C270 kayak gini hasilnya. Bisa kalian lihat. Dan ini cuma ada cahaya lampu yang jauh tanpa ada lighting di sini dan nggak nyalain lampu yang di dekat sini juga. Oh ya, tapi dibantuin dengan cahaya dari monitor sih. Jadi ini masih lumayan ada cahayanya di mukanya dan ada yang mantul gitu, silau gitu dikit-dikit. Ini karena wajahnya agak berminyak jadi ada silau-silau. Untuk kontras warnanya sih masih dapat, masih oke. Tapi tetap agak noise-nya sih ini masih oke. Untuk gerak-gerak oke. Oke, ini dia untuk hasil low light dari C310. Kalian bisa nilai sendiri kayak gimana hasilnya. Masih oke, untuk kontras warnanya masih oke, cuman noise-nya memang lumayan banyak. Tapi not bad kalau untuk sekedar video call, online meeting, semacamnya. Dan ya kalau misalnya pakai webcam yang C270, C310 ini lebih baik kalian tambahin lighting lagi sih, kayak lighting kecil aja seperti lampu meja kayak gitu bisa juga. Kalau misalnya nggak ada tambahan lighting dari monitor bisa tuh pakai lampu tambahan. Tapi kalau misalnya monitor kamu udah cukup bright segini sih udah oke buat dipakai. Nah, untuk low lightnya ini dia dari C505. Nggak tahu ya, somehow ini di low light lebih bagus sih untuk dibandingin dengan C270 dan 310-nya. Low light di 505 ini lebih dikit aja gitu kayak noise-nya. Ini dia hasilnya untuk versi low light-nya di C920. Masih oke. Bisa autofocus nggak ya? Oke. Mesti dengan angle yang tepat baru bisa autofocusnya, dan dia juga agak lama nih baliknya kayak
autonya agak lama. Set. Nah, ini dia hasilnya kalau dari C922 Pro. Ini udah dibantu dengan lighting monitor seperti biasa. Seperti ini. Untuk noise-nya nggak terlalu kelihatan. Karena lightingnya atau cahaya yang ke muka ini udah cukup terang, jadi di bagian muka nggak terlalu noise, kecuali di belakang ya, yang gelap-gelapnya. Soalnya kalau kita fokusin juga ke objek yang depan, dia juga tetap lebih terang, jadi terang fokusnya di bagian yang dia fokus. Oke. Next. Oke, ini dia untuk hasil low light-nya dari C925E. Ini masih oke. Untuk warnanya juga masih kelihatan jelas. Noise-nya masih oke, nggak ada masalah. Kita coba difokus lagi. It's okay. C925E. Oke, ini dia untuk hasil dari C930E di kondisi low light. Ini masih oke, di mana dia lebih overbright juga ya kalau dibandingin dengan low light di webcam sebelum-sebelumnya. Bikin muka terang banget aja gitu. Tapi ya nggak jadi masalah karena pastinya kita bisa setting-setting lagi secara manual untuk brightness-nya ini atau exposure-nya. Kita coba tes autofocus di low light. Masih oke. Warna dari kamera ini juga masih ditampilkan dengan bagus. Nggak ada yang jadi gelap banget. Untuk noise pasti ada karena ini low light, tapi masih oke. Oke, jadi ini dia guys hasilnya kalau di kondisi ruangan low light. Ini cuma dibantu lampunya jauh dan dibantu dari cahaya monitor juga. Kayak gini. Dia ada noise-nya juga. Ya, tapi untuk hasil dari mukanya sih masih oke. Oh ya, ini di resolusinya masih resolusi 4K ya. 4K 30 fps. Lalu kita coba buat autofocus. Masih bisa tapi nggak terlalu tajam. Oke. Tapi di sini menurut Nixia dia lebih kayak overbright gitu. Dia auto brightness-nya malah jadi bikin terang banget kalau dibandingin dengan kondisi realnya. Ya bagus sih, cuma kayak terlalu silau. Padahal lampunya udah lumayan gelap kondisi ruangannya. Tapi silaunya tetap di layar kayak terang banget, overbright. Oke guys, jadi ini udah ditampilin semua dari semua webcamnya ke 8 webcam Logitech. Jadi kalian bisa langsung bandingin perbedaannya mulai dari perbedaan warnanya, saturasinya, resolusinya, atau fps-nya atau frame rate-nya. Bisa kalian lihat di bio nih, berasa banget 60 fps-nya. Terus ya, di layar kalian di sebelah kiri ini adalah webcam yang kelas low end-nya atau yang murahnya nih. Itu ada C270, 310, dan 505-nya. Kayak gini hasilnya. Ini udah lumayan banget lah kalau misalnya cuma dipakai buat online meeting atau ya buat meeting yang
singkat-singkat, simple-simple kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian mungkin lebih ke streamer atau memang butuh webcam dengan resolusi yang lebih oke, ini bisa pilih yang 920-an, 930, 920, 920, 920 Pro, 925E. Dan di 930E ini seperti yang tadi udah disebutin, ini ada fitur beauty-nya juga. Di sini kalian bisa bedain langsung gimana fitur beauty-nya di C930E kalau dibandingin dengan webcam yang lainnya. Pastinya kalau fitur beauty ini cocok banget ya kalau kalian butuh bangun pagi-pagi tapi belum sempet buat beres-beres, buat makeup atau buat rapihin muka kalian. Ini bisa dimanfaatkan banget fiturnya. Nah, yang terakhir di si Brio-nya, kalian bisa lihat itu warnanya pasti udah oke banget dan saturasinya, kontrasnya udah oke dan dia lebih kuning ya warna kulitnya karena memang lebih ada fitur HDR-nya itu. Lalu di sini juga kalian bisa bandingin langsung untuk field of view-nya dari masing-masing webcam sebesar apa. Nah, ini Nixia nggak bisa satu-satu nih lihat webcamnya karena dipasangnya berjejer, jadi ada posisinya yang paling kiri, paling kanan, dan yang tengahnya nih. Ini apa yang tengahnya? 925E. Oke, kayaknya cukup untuk yang full semua webcamnya. Oh ya, mau tes di kondisi low lighting atau minimum lighting ya. Sebentar, dimatiin dulu lampunya. Oke, jadi kalau ini di posisi low lightingnya yang biasanya ada di rumah, di kamar-kamar kita-kita yang tanpa tambahan lampu lagi, hasilnya seperti ini. Masih cukup oke. Dimana tadi di beberapa webcamnya juga pasti ada fitur auto apa ya tadi? Auto light correction. Di sini kalau dilihat langsung di C310 yang lebih gelap ya. Yang lainnya oke, walaupun low lighting. Sekarang dicoba ke kondisi kamar kalau gelap. Nah, ini kalau di kondisi lampunya mati, lampu kamar mati, walaupun ini ada cahaya sedikit sih, tapi ya cukup masuk ke kategori kamar yang gelap. Ini hasilnya, dan kalau kita lihat di webcam yang Brio ini, walaupun ini tuh kayak kelihatannya kayak nggak ada yang mati gitu lampunya, kayak masih terang cahayanya. Sedangkan kalau di barisan kamera webcam paling kiri, kalian bisa lihat ini terasa kalau ruangannya gelap. Ya kali aja pas lagi meeting, online meeting atau streaming, tiba-tiba mati lampu. Begini ya kondisinya, malam-malam mati lampu. Tapi kan kalau mati lampu, internetnya bisa mati juga ya, atau komputer mati, kan pakai laptop, terus dataring pakai kuota, bisa. Oke, segini aja untuk hasil dari perbandingan comparison langsung dari semua 8 webcamnya. So kalian bisa pastiin nih yang mana yang kalian butuhin untuk webcam kalian. Bentar, kelewatan. Ini kalau kondisi ruangannya tanpa lampu, ini benar totally mati lampu, ini dapat cahayanya cuma dari monitor. Ini cahaya monitor lumayan membantu sih, tapi ruangan atau di bagian belakang ini gelap, totally gelap. Sedangkan ini hasil webcamnya. Ya untuk lihat lagi dari warna di baju, masih jelas banget ya. Dari webcamnya masih oke, dan ini karena ketolong juga sih dari monitor. Segini hasilnya. So, setelah tadi kita udah tes, kita cobain semua webcamnya dari Logitech ini. Di sini Nixia punya pilihan pribadi nih, personal preference dari yang paling worth it di antara webcam ini. Yaitu ada 2 di C925E dan juga C930E-nya. Kenapa? Karena keduanya ini punya hasil kamera yang udah cukup bagus dengan resolusinya sama juga, yaitu 1080p 30 fps. Untuk urusan warnanya sih di C930E ini dia lebih bagus saturasinya kalau dibandingkan dengan C925E, karena di C925E ini agak sedikit pucet gitu kalau dibandingin dengan ini. Ya tapi nggak beda jauh banget sih.
Dan kenapa ada dua juga? Karena keduanya punya perbedaan. Yang pertama, nggak yang pertama sih, yaitu perbedaannya di C930E ini, dia punya field of view yang wide, yaitu 90 derajat. Sedangkan kalau di 925E ini 78 derajat. Jadi, kalau misalnya buat dipakai sendirian aja, nih saya sih lebih saranin di C925E ini. Karena dia punya field of view yang standar, jadi nggak terlalu banyak nangkep ruangan di belakang kita. Sedangkan kalau misalnya kalian butuh untuk dipakai di ruangan yang besar atau misalnya dipakai untuk conference gitu banyak orang, kayaknya lebih cocok di C930E ini. Kemudian kita bahas audionya. Untuk audionya sendiri, dari overall semua webcam Logitech ke-8 ini nggak ada masalah dari semuanya. Semuanya menghasilkan audio dari mikrofon yang bagus, lancar, bisa didengar dengan jelas, dan ya perbedaannya paling ya sesuai harganya aja, tapi semuanya nggak ada masalah. Palingan di webcam yang C505 itu, karena dia punya fiturnya untuk long range microphone, jadi dia lebih menghasilkan suara mikrofon yang lebih besar, supaya bisa nangkep suara yang jauh juga gitu kan dari fiturnya di C505. Lalu kalau misalnya kalian lagi cari webcam yang penting bisa nampilin gambar aja, tapi yang nggak asal-asalan juga, seperti yang sering kita temuin di webcam bawaan laptop kebanyakan, di sini nih saya saranin kalian buat pilih Logitech yang C270 ini. Jadi walaupun dia adalah versi yang termurahnya, tapi dia udah punya kualitas gambar yang bagus, saturasinya juga udah oke, dan auto brightness-nya tuh nggak bikin kita over bright dan nggak bikin pucat juga. Jadi udah oke lah dengan harga di 399 ribuan saat videonya dibuat. Jadi walaupun harganya paling murah di antara webcam-webcam yang ada di sini, tapi dia kualitasnya bukan yang murahan. Oke guys, sekian review webcam Logitech bersama Nixia dan Spice Rangers kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye-bye.